Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali membahas tentang huruf zaidah, ya, tanda baca bagi huruf-huruf yang ditambah. Artinya secara bacaan dia itu tidak terbaca, tapi secara tulisan dia itu ada. Kebalikan dari tadi, kalau tadi itu huruf yang dihapus, secara tulisan dia itu tidak ada, secara bacaan dia itu ada. Nah, sekarang itu kebalikannya, secara tulisan dia itu ada, secara bacaan dia itu tidak ada. Nah, ini huruf. Bagaimana tanda baca yang diletakkan para ulama untuk huruf yang terjadi ziyadah, atau untuk kata-kata yang terjadi ziyadah padanya, ziyadah dalam bentuk huruf. Biasanya huruf yang ditambah itu adalah alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya itu huruf yang biasa terjadi penambahan. Yang ditambah pada tulisan Utsmani ada 3, alif, waw dan ya. Ketika huruf-huruf ini ditambah secara tulisan tetapi tidak dibaca, maka memerlukan tanda khusus. Karena ketika ada huruf dan tetapi tidak terbaca, bagi orang yang tidak paham, dia akan membaca huruf tersebut, maka diberikan tanda khusus. Tanda tersebut ada dalam bentuk silang, dalam bentuk X begini, ya kan? Dalam bahasa Arab dinamakan dengan alifani muta'aniqani. Artinya dua alif yang saling berpelukan. Alifani muta'aniqani. Ini tanda silang yang diletakkan di atas huruf ziyadah. Ada huruf ziyadah, kemudian diletakkan tanda X di atasnya, adapun alifani muta'aniqani ada juga dalam bentuk lingkaran kecil yang diletakkan di atas huruf tambahan. Ada 2 kode yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan bahawa itu merupakan huruf zaidah ataupun huruf tambahan yang biasa kita lihat di dalam mushaf Madinah, rasam Madinah. Mereka menggunakan alif, mereka menggunakan lingkaran kecil atau bulatan kecil. Mereka menggunakan bulatan kecil yang diletakkan di atas alif tersebut. Makanya tidak, jika kalian membaca Al-Quran itu terdapat kadang pada kata-kata ana, itu di atas alifnya itu ada bulatan kecil, ataupun lakinna itu juga ada bulatan kecil di atasnya. Artinya lakinna ketika ada alif dan ada bulatan kecil di atasnya, tandanya alif itu tidak terbaca. Nah, dilihat sini ada beberapa tempat, ada beberapa posisi pada alif yang memerlukan tanda khusus di atasnya sebagai penjelas bahawa dia itu tidak terbaca. Contoh di sini misalkan alif tambahan sebagai rumah bagi hamzah yang berharakat fathah terletak di atas alif lam. Cara penulisannya adalah ditulis alif tambahan pada la'adbahannahu. Kita lihat yang pertama. Kita lihat di sini. Ini yang la'adbahannahu. Dalam surat An-Namlu, kan? Setelah alif lam la'adbahannahu, setelah alif lam la'ad itu ada alif tambahan. Ada alif tambahan dalam mushaf Madinah itu ada alif tambahan yang di atasnya itu diletakkan bulatan kecil.
Ada juga sebagian mushaf lain dalam kata wala auda'u dalam surat Taubat, juga la atauha dalam surat Al-Ahzab, la antum dalam surat Al-Hasyr. Sebagian mushaf yang lain juga meletakkan alif tambahan di sini. Tapi dalam mushaf Madinah yang bisa kita dapati ada alif tambahan itu cuma pada kata la azbahannahu. Pada kata la azbahannahu. Ini yang pertama. Jadi alif ini diberikan kode bulatan kecil di atasnya sebagai kode bahwa alif itu tidak terbaca. Yang kedua, posisinya adalah alif tambahan sebagai rumah bagi hamzah berharakat kasrah, terletak di atas alif lam. Yang kedua, terletak di atas alif lam. Cara penulisannya adalah tidak ditulis alif tambahan. Coba lihat di sini. Alif tambahan sebagai rumah bagi hamzah berharakat kasrah, terletak di atas alif lam. Cara penulisannya tidak ditulis alif lam. Nah, ini contohnya la ilallah, la ilal jahim. Ini ketika kita setelah ini di sini ada alif tambahan, tapi dalam penulisan yang dipilih oleh para ulama tidak diletakkan lagi dan tidak diletakkan alif tambahan tersebut. Nah, posisi yang ketiga, alif tambahan antara huruf berkasrah dan fathah. Contoh di sini pada kata mi'ah, mi'atain, salasu mi'ah. Jadi di atas alif ini ada lingkaran, ada bulatan kecil sebagai sebagai kode bahwa alif ini tidak terbaca. Tempat yang ketiga, alif tambahan antara kasrah dan ya yang keluar dari kasrah. Alif tambahan antara kasrah dan ya. Ya ini merupakan ya yang terlahir gara-gara ada kasrah di belakangnya. Kita ganti nomor 4, ya kan waji'a. Nah, waji'a ada alif tambahan di kata waji'a. Ini juga diberikan tanda bulatan kecil di atasnya. Kemudian alif tambahan antara huruf berfathah dan ya sukun. Nomor 5, ini juga wala tai'asu. Tai'asu, yai'asu dan li syai'in. Alif tambahan antara fathah dan ya sukun. Nah, ini kemudian juga istai'asu wastai'as. Ini juga posisi ataupun tempat yang terletak alif tambahan. Kemudian alif tambahan setelah waw yang terletak pada ujung. Qalu, alif tambahan yang terletak pada waw, yang terletak setelah waw pada ujung kata qalu. Ini juga alif tambahan semua. Kemudian nomor 7, alif tambahan setelah wawul fardi. Alif tambahan setelah wawul fardi, waw yang tunggal, artinya bukan waw untuk jamak. Ini juga innama ad'u rabbi. Ad'u ini untuk saya berdoa kepada Tuhanku ataupun memanggil Tuhanku. Artinya di sini sebenarnya tidak memerlukan kepada alif, cukup dengan waw saja. Tapi dalam rasam Utsmani ada diberikan alif tambahan dan alif tambahan ini tidak terbaca. Kemudian alif tambahan pada waw di ujung kata yang merupakan rumah bagi hamzah. Nah, ini contohnya jaza'u. Alif tambahan yang terletak setelah waw yang merupakan rumah bagi hamzah.
Kemudian nomor selanjutnya posisinya adalah alif tambahan pada ujung kata sebagai huruf ganti. Kata-kata riba. Ini kata riba. Riba sebenarnya tulisannya adalah menggunakan alif, bukan menggunakan waw. Tapi dalam Rasam Utsmani diganti alif tersebut dengan huruf waw. Dan plus diletakkan alif tambahan di depannya. Nah, alif tambahan ini juga diberikan bulatan kecil sebagai kode bahwa dia itu tidak terbaca. Alif tambahan setelah waw yang menjadikan rumah hamzah. Imru'un. Imru'un alif tambahan setelah waw yang merupakan rumah bagi hamzah. Nah, begitu juga pada kata lakinna, ini diberikan kode bulatan kecil di atas alifnya. Posisi ya tambahan yang memerlukan tanda khusus. Jadi pada huruf alif, karena pada huruf ya tambahan setelah hamzah berharakat kasrah yang tidak didahului oleh alif. Nah, ini amal ya. Alif tambahan setelah hamzah yang tidak didahului oleh alif. Ini contohnya. Alif tambahan setelah hamzah kasrah yang tidak didahului oleh alif. Ya tambahan setelah hamzah yang tidak didahului oleh alif. Afa immata surah Al-Imran, afa immitu surah Al-Anbiya, min naba'il. Ini ya ini merupakan ya tambahan, di sini juga ya tambahan. Kemudian ini juga ya tambahan. Dan ya tambahan setelah hamzah berharakat kasrah. Setelah hamzah berharakat kasrah sebelumnya ya tambahan setelah hamzah berharakat kasrah sebelumnya. Sebelumnya alif. Ya alif tambahan sebelum hamzah berharakat kasrah. Contohnya tilqai, itai. Nah, ini tambahannya ya di sini. Ya tambahan setelah hamzah yang mana sebelumnya ada alif. Ya kan? Di sini tilqai ini. Ya ini merupakan ya tambahan yang terletak setelah hamzah. Jadi setelah hamzah yang mana hamzah ini terletak setelah alif, ada alif tilqa di sini. Ini juga ya ini sebagai ya tambahan. Kemudian yang terakhir ya tambahan setelah ya sukun. Mazidat fihi ba'da ya sakinah. Ya tambahan setelah ya sukun. Nah, contohnya jika kata bi aidin. Bi aidin dengan ya pertama ini sukun dan ya yang kedua merupakan ya tambahan, maka diberikan tanda khusus di atasnya. Kemudian yang terakhir itu ada posisi waw tambahan yang memerlukan tanda khusus. Ini terletak pada ulu, ulati, ulaika dan seterusnya. Dan juga pada kata saurikum. Ini juga penambahan kata huruf waw pada kata ula, ulu, ulati, uli dan seterusnya. Ini ada penambahan huruf waw dan huruf waw ini tidak terbaca. Artinya diberikan
kode dalam bentuk lingkaran, ada bulatan kecil di atasnya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tadi ada satu pertanyaan dari saudara kita, siapa tadi? Tentang mushaf Madinah itu, mushaf Indonesia ketika dibandingkan dengan mushaf Madinah memang banyak perbedaan-perbedaannya. Banyak perbedaan-perbedaannya, dan hari ini kita juga mendapati ada satu perbedaan dalam mushaf ataupun dalam kaedahnya. Semua ulama sepakat tidak mengembalikan alif yang dihazaf pada kata lafzul jalalah. Pada lafzul jalalah tetap menggunakan fathah di atas tasydid, tetap menggunakan fathah di atas tasydid, sedangkan pada mushaf Indonesia itu mereka menggunakan alif, ataupun alif di atas tasydid. Ini kan sedikit berbeda dari yang kita pelajari, walaupun ada sebagian pegawai daripada Kemenak ataupun lembaga pentasih Al-Quran mengatakan bahwa mushaf standar Indonesia tetap dalam ruang lingkup Rasam Utsmani, berpegang pada kaidah ataupun kriteria yang ditetapkan oleh Abu Amrin Ad-Dani. Sedangkan mushaf Madinah itu berpegang pada Abu Daud Sulaiman An-Najah. Jadi hubungan antara keduanya, Abu Amrin Ad-Dani merupakan guru, muridnya adalah Abu Daud Sulaiman An-Najah. Memang antara kedua mereka itu ada sedikit ada perbedaan, tetapi perbedaannya itu tidak begitu jelas, tidak besar perbedaannya, sedikit perbedaannya. Nah, dari segi tanda baca jelas tadi ada perbedaan antara mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinah. Nah, bisa jadi yang dimaksud oleh salah satu pegawai Kementerian Agama ataupun lembaga pentasih Al-Quran, yang dimaksud itu adalah dalam penulisannya, dalam tulisannya itu tetap menggunakan Rasam Utsmani, tetapi versi Abu Daud Sulaiman An-Najah. Sedangkan dalam kode bacanya itu tadi jelas kita lihat itu berbeda dari yang disepakati oleh para ulama, salah satunya pada kata lafzul jalalah. Nah, dan antum juga sudah melihat juga kan di beberapa tugas yang saya kirimkan, antum bisa membedakan apakah ada persamaan antara kaidah ataupun antara maklumat kawasan yang kita pelajari pada mata kuliah ilmu rasam dan ilmu dhabtul Quran. Itu kan ada beberapa kali saya menganjurkan kalian untuk melihat bagaimana bentuk tulisan yang ada pada mushaf standar Indonesia, apakah sesuai dengan kaedah yang ada pada ilmu rasam ataupun tidak. Nah, itu mungkin sudah melihat sekilas juga. Jika sama berarti ya sesuai dengan pendapat salah satu anggota lembaga pentasih Al-Quran. Jika beda berarti ada perbedaan. Dan ketidaksamaan mushaf standar Indonesia ini dengan bentuk kaedah yang dibuat oleh Abu Amrin Ad-Dani ataupun dibuat oleh Abu Daud Sulaiman An-Najah, itu sudah pernah mungkin disampaikan oleh misalkan seperti Prof ataupun Dr. Hishami Yazid, pengajar ilmu rasam dan ilmu dhabtul Quran di UIN, ataupun guru kita semua. Beliau sangat sangat yakin bahwa mushaf standar Indonesia ini agak sedikit berbeda dibandingkan dengan mushaf Rasam Utsmani yang beliau ketahui. Nah, kalau saya sendiri belum mengecek seluruhnya, tetapi memang nampak beberapa perbedaan antara mushaf
standar Indonesia dengan mushaf Rasam Utsmani. Nampak sedikit perbedaan khususnya dalam bentuk tanda baca, kan? Khususnya dalam bentuk tanda baca. Sedangkan dalam bentuk tulisan itu perlu kita pelajari lagi. Tanda baca yang jelas misalkan di kata-kata mushaf standar mushaf Madinah itu hampir semua hamzah, kan hampir semua hamzah yang terletak pada semuanya mungkin kan semuanya hamzah dibagi dua bentuk penulisannya. Ada hamzah yang memerlukan kepada rumah, baik rumahnya itu ada alif, waw ataupun ya, dan hamzah yang berdiri sendiri tanpa perlu kepada rumahnya, tanpa perlu kepada rumahnya. Jika hamzah terletak pada awal kata, semuanya itu menggunakan rumah hamzah yaitu alif, kan? Menggunakan rumah hamzah yaitu alif. Sedangkan dalam mushaf Indonesia itu jika ada hamzah yang terletak menggunakan rumahnya alif, maka kode hamzah itu tidak diletakkan. Maka kode hamzah tidak diletakkan, dicukupkan dengan alif saja. Dicukupkan dengan alif saja, sehingga alif itu hampir nanti jika ada orang Arab yang baca itu bentuknya hampir sama dengan alif ataupun hamzah wasal dalam istilah nahwu. Maka dalam kata-kata ihdinas siratal mustaqim dalam mushaf standar Indonesia itu diberikan harakat kasrah. Diberikan harakat kasrah. Jika ada harakat maka wajib dibaca. Sedangkan hamzah wasal itu kan dibaca jika dimulai dengannya. Ketika tidak dimulai dengannya maka tidak dibaca. Apa efeknya? Efeknya ketika misalkan kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in secara wasal menyambung dengan ayat selanjutnya, maka ihdinas siratal mustaqim tidak terbaca harakat pertamanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kan begitu cara bacanya, artinya nuhdinas siratal mustaqim. Tapi kalau seandainya sudah diletakkan baris di ihdina, itu pasti ada orang yang nanti salah membacanya, khususnya mereka-mereka yang tidak memahami apa itu hamzah wasal. Mereka akan membaca misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina ihdina, padahal itu hamzah wasal. Maka dalam mushaf Utsmani itu tidak diletakkan harakat. Kita lihat misalkan di mushaf standar kan, di sini ya. Ingat, ini di atas alif. Ini kan ada seperti kepala shad kan. Ini biasanya jika kita dapati begini, itu tandanya alifnya alif wasal. Tidak terbaca dia ketika disambung dengan yang sebelumnya. Terbaca dia ketika dia dimulai dengannya. Ya kan? Ini kodenya. Kodenya ini kode untuk alif wasal. Sama juga di sini, ini kodenya kode untuk alif wasal. Ini juga kodenya untuk kode alif wasal. Di hampir semua alif lam ma'rifah itu alifnya itu diberikan kode bahwa itu merupakan alif wasal. Kita lihat kalau di mushaf Indonesia bagaimana kira-kira bentuk tulisannya. Nah, mushaf Indonesia itu diberikan harakat, ya. Di alhamdulillahi diberikan harakat di atas alifnya. Diberikan harakat di atas alifnya, padahal ini merupakan alif wasal. Secara ilmu bahasa Arab tidak ada harakat dia. Tidak diberikan harakat. Dan di sini ihdinas siratal mustaqim juga diberikan harakat. Di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alifnya tidak diberikan tanda dhammah, dan tanda hamzah. Tanda hamzah kita sudah mempelajari bahwa tanda hamzah itu diambil daripada kepala ain. Jadi tanda hamzah itu diambil daripada kepala
ain. Sedangkan di sini tidak diberikan tanda hamzah, langsung alif saja. Tapi di tempat lain yang ada hamzah terkadang diberikan kode ataupun diberikan kode dalam bentuk kepala ain. Misalkan di sini yu'minuna diberikan tanda hamzah. Memang ada sedikit perbedaan, dan kita berhusnuzan bahwa yang tujuan yang dibuat oleh ulama-ulama Indonesia dulunya, tujuannya untuk memudahkan masyarakat Indonesia, dalam membaca Al-Quran yang benar, dengan bacaan yang benar. Boleh enggak? Secara pendapat jumhur tidak boleh kita khilaf daripada Ar-Rassam Usmani. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, seperti misalkan Izzuddin Ibnu Salam, beliau mengatakan bahwa boleh beralih kepada mushaf selain bentuk Ar-Rassam Usmani dengan tujuan memudahkan, tetapi dengan syarat mesti ada sebagian orang yang tetap berpegang pada Ar-Rassam Usmani, gitu.